Alright. Gila, sekarang episode 10 nih bos, 2 digit nih bos. Gila gak tuh? Kita di episode 10 ini pengen belajar tentang breaker block. Tapi sebelum itu gue pengen nanya dong, gimana perkembangan thread kalian setelah memahami 10 episode dasar dari gue? Ya ini buat yang udah ngerjain PR aja ya, sama yang udah nonton video. Yang gak nonton video dari awal gak usah diajak-ajak lah. Oke, coba komen. Dan hari ini kita bakal belajar breaker block dari awal banget. Tapi ya gue ngajarin dasarnya aja karena gue jarang banget thread menggunakan breaker block. Ini gue jujur aja, gue jarang banget karena RR-nya kecil dan bukan RR kecil juga sih. Peneletakan SL nggak sesuai dengan yang gue suka. Oke, langsung aja. Jadi sini tuh ada breaker block dua. Yang pertama yang untuk down move dan yang kedua untuk yang up move. Apa itu breaker block? Secara definisi, breaker block itu adalah order block yang gagal. Ini order block yang probability ya, yang last down move sebelum up move. Ya pokoknya last down candle sebelum up candle, sebelum up move. Nih, awalnya dia menjadi order block, terus dia gagal nih, ditembus. Dia ditembus gagal, sekarang dia jadi breaker block. Ini adalah pengertian breaker block. Ya kalau bahasa simpelnya adalah retailnya support become resistance, resistance become support. Yang kayak gini nih. Yang gini, misalnya ada support nih. Ini terus tembus, ya kan, ada support terus tembus, ya udah di ngetes gini aja, ini support ke resistance. Ini secara detail, kalau ini secara ICT pengertiannya. Oke, nah gimana cara setup dan unicorn entry-nya? Itu menggunakan gabungan dari breaker block dan fair value gap. Jadi usahakan, ini yang bisa disebut dengan unicorn entry dan entry sangat bagus. Jadi usahakan kalian tahu dulu order block itu apa yang tadi. Terus yang kedua, tahu fair value gap itu apa, ngerti ya? Dan yang ketiga, kalian harus tahu juga tentang premium discount zone. Usahakan ini di daerah discount zone atau ya di atas 0,5. Jujur aja, kenapa gue gak suka setup ini? Jadi sebelum kita masuk ke chart, peneletakan SL-nya tuh gini. Kalau gue kan misalnya gini nih. Misalnya breaker blocknya ada di, misalnya gue dikit lah, segini nih. Kalau breaker block ada di sini nih. Gue kalau misalnya sell tuh sell di sini, SL di sini. Nah orang-orang yang menggunakan breaker block itu biasanya SL di sini nih. Gue nggak nyaman cuy. Gue takut. Ya ini nggak cocok lah buat gue. Gue cocoknya entry yang SL-nya tuh ya tinggi lah daripada gue nggak kenal. Dulu gue kayak gini. Dulu gue entry SL setipis mungkin, tapi sekarang senyaman gue. Oke. Nah, yang pertama itu ya fair value gap, breaker block, sama premium discount. Jadi unicorn entry itu adalah gabungan dari breaker block dan fair value gap sekali lagi. Oke ya. Nah, sebelum itu gue contohin dulu di story market. Let's go. Oh iya, gue lupa satu lagi. Jadi secara gampangnya untuk SC dan SMC itu tuh order block yang gagal terus jadi breaker block itu order block yang ada di internal market structure. Jadi misalnya gini, ini ada eksternal, ya kan? Nah, terus ini ada internal ya kan, gini terus dia di break nih ke bawah. Dan ini meninggalkan breaker block yang awal order block nih, breaker block terus ada fair value gap. Baru kan nanti dari sini. Untuk SL itu ada dua tipe. Yang pertama itu di pembentukan candle fair value gap ya di akhirnya. Misalnya gini, gue gambar aja deh, pakai pensil aja biar cepat. Jadi di sini ada candle lucu banget nih, imut. Ini ya besar kecil bodo amat lah, yang penting ilmunya. Nah ini kan ada fair value gap kan, fair value gap. Wah gila, cakep banget. Terus ada breaker block nih, misalnya di sini breaker block. Nah kalian tuh misalnya entry breaker blocknya SL itu di sini, di pembentukan candle fair value gapnya di sini, bukan di sini. Ya secara teorinya ya, tapi kan gue tuh orangnya safe, makanya gue dibuatnya di last high-nya gitu, di last high-nya. Makanya gue nggak cocok dengan strategi ini karena gue nggak suka SL yang sempit banget cuy, nggak nyaman buat gue. Oke, makanya TP gue tinggi karena SL-nya juga tinggi, maksudnya lebar. Oke, mungkin beberapa dari kalian berani taruh SL sini dan menjadi RR yang tinggi, ya silahkan. Tugas gue sini hanyalah membagikan materi, dan gue jujur, gue jarang make breaker block. Dan beberapa orang berhasil pakai breaker block, tapi perlu dengan mental yang kuat. Oke, next. Oke, kita baca pergerakan market di EUR AUD di time frame 15 menit. Dan ini udah gue tandain beberapa breaker blocknya. Jadi kita ngeliat market aja, kita nggak usah trade, supaya kalian mengerti pergerakan breaker block. Seperti yang contoh sebelumnya, kita lihat dulu history market aja. Jadi di sini market lagi bergerak uptrend ya. Sini, terus sini, terus sini, terus sini. Ini apa? Ini berapa fracture, ya kan? Ini berapa fracture? Oke. Berapa fracture? Tarik Fibo dari bawah sini ke atas. Cek apakah ini di premium atau discount zone atau di atas 0,5. Benar, maka kita ngambil nih. Kita ambil, kita buy SL sini dan TP sini. Lihat kenapa gue jarang entry menggunakan breaker block, karena area kecil, karena gue SL sini. Biasanya orang itu kan SL itu di daerah setelah fair value gap sini. Nah ini kan ada fair value gap juga, ini kan breaker block.
Ini ada fair value gap. Ini disebut dengan unicorn entry. Ini ada fair value gap nih. Nah, value gap. Jadi ada dua nih, ada breaker block, ada fair value gap. Ini disebut dengan unicorn entry. Maka kalian bisa entry dari breakernya. Di mana SL-nya? SL-nya kalian taruh di bawah ini, candle inefficiency atau yang disebut dengan fair value gap-nya. Oke. Nah, ya kalau gue sih supaya gue nyaman gue itu di bawah sini. Fokus dulu. Lihat ini. Ini tuh kalau di sini gue nggak bakal trade karena ini nggak di dalam entry gue di sini. Entry gue di sini kan. Ya, kalau misalnya gue mau ada breaker di sini. Nah, baru gue entry dari sini. Ini breaker block. Oke, di sini. Nih ada fair value gap, ada fair value gap, di sini ada fair value gap. Nah, misalnya di sini, kalau ini ada breaker block, ada fair value gap juga kan. Berarti kalian entry di sini, SL di sini dan SL di last candle yang membuat fair value gap ya. TP bebas TP ke sini, sell side-nya. Oke, di sini. Kita banding dengan 2 kali segini lah. Oke. Nah, ini juga ada breaker block. Ini ada order block. Yang ini ada order block. Ditembus, terus di sini ada fair value gap, berarti entry di sini SL yang membentuk fair value gap-nya di sini. Nih. TP-nya ya, last low-nya di sini. Oke. Terus ini juga ada breaker block, jadi kan OB turun, ditembus, terus ini ada fair value gap. Oke, kita nanti dari sini, asal di sini. Ya gitulah pokoknya. Ya kalian ngerti lah ya dari sini penjelasannya. Oke, nah ini gue contohin kalau misalnya gue trade menggunakan breaker block. Oke, ini gue kasih contoh di trade EURGBP dan kalian pasti mengerti langsung setelah gue buat ini dari bawah, dari market structure. Jadi setelah ada market structure kayak gini, setelah ada brown structure, kita nunggu dia pullback ke daerah discount zone kan, ke daerah ini, ya kan? Nah kita tunggu dia pullback. Nah belum dan oke, dia udah pullback ke sini terus ke bawah. Nah ini apa? Ini adalah order block. Ini kan awalnya pas di sini kan order block, ya kan? Order block internal nih. Ini dia block structure ke atas. Oke ya, kita mundur dari sini, sama ya. Ini order block ya. Nah setelah gagal, ini sudah menjadi breaker block. Ada breaker block. Oke, dan di breaker block ini ada apa? Ada bam. Ada fair value gap. Oke, dan gua trade itu kan gua cek dulu apakah dia berada di discount zone apa enggak. Nih, ternyata dia berada di discount zone. Oke. Nah, terus gua ambil sell. Nah, orang-orang tuh biasanya pas SL tuh di candle ini kan. Gua biasanya mas SL tuh di daerah sini nih, di last high-nya. Lihat gua TP itu jauh banget. Gua TP di sini. Nah, juga masih 1/2. Mana gue TP berarti jauh lah. 1/2. Nih kalau misalnya gue trade pakai breaker block tuh RR tuh jelek banget, gila. Ya mungkin gara-gara gue nggak taruh SL di sini ya, satu dia. Tapi ya gue takut ya, gue senyaman gue aja. Oke, dan lihat gimana trade ya. Bam. Ini hari Rabu tanggal 5. Masuknya sampai sekarang belum coy. Terus sekarang masih gini nih trade nih. Sampah banget ya sih. Kalau misalnya breaker block kan jauh SL, berarti TP juga jauh kan. Oke, ya itulah keluhan gue ya sampai sekarang lah masih Jumat. Ya pokoknya ini keluhan gue, yang penting kalian tahu lah apa itu breaker block dan gimana cara entry-nya sama dengan fair value gap. Oke, I'm Yuti and see you in the next video. Goodbye, sorry kalau misalnya gue ngomong rada pelan, gue lagi sakit. Dan oh iya, kalian cari juga breaker block sebagai PR-nya. Kalian buat di Discord, kalian kumpulin di Discord. And see you in the next video. Goodbye.